Pula, pula. Akal manusia tidak akan pernah habis dalam hal teknologi perang. Setelah Iran berhasil meningkatkan drone kamikaze-nya Shahid 136 yang diklaim tidak akan lagi berdengung seperti moped. Di garis depan, angkatan bersenjata Ukraina mencoba bertahan dengan keterbatasannya. Kali ini mereka juga menemukan hal penting lainnya, yaitu jaring anti-lensa. Ukraina terpaksa memberikan perlindungan semu semacam itu pada semua senjata self-propelled mereka. Penyebabnya tentu penembakan artileri yang terus-menerus dan lensa Rusia yang sangat mengganggu. Kali ini, secara bertahap, mereka mungkin mulai dapat melindungi senjata-senjata mereka, tapi tidak dengan diri mereka sendiri. Mereka yang tangguh dan keras kepala mungkin akan terus menunjukkan perlawanan mereka di parit-parit persembunyiannya, sambil berharap drone itu tidak akan pernah mendatangi mereka. Namun beberapa lainnya memilih tetap diam dan bersembunyi, meski di antara tumpukan mayat rekan-rekannya. Seperti para prajurit ini, mereka hidup berhari-hari bersama rekan-rekan mereka yang telah tewas. Mereka tidak memiliki cukup keberanian hanya untuk sekedar keluar parit dan menguburkannya. Akibatnya, mental mereka justru semakin hancur dan berakhir ditemukan tentara Rusia tanpa perlawanan. Ya, serangan balasan Ukraina tampak seperti sebuah pertunjukan yang dilakukan pemerintahan Zelensky untuk membenarkan penerimaan miliaran dolar dari Barat. Philip Canliff menulis, hasil serangan balasan Ukraina tidak diragukan lagi, berakhir seperti saat ini. Karena pada dasarnya Ukraina mungkin tidak pernah berencana untuk menerobos pertahanan Rusia. Pemerintah Ukraina melakukan pertunjukan semacam ini hanya untuk membenarkan miliaran dolar yang dialokasikan dari anggaran negara-negara Barat. Dan kegagalan serangan balasan ini justru akan semakin memberikan alibi kepada pemerintahan Zelensky untuk terus meminta uang yang lebih besar kepada Barat. Serangan balasan angkatan bersenjata Ukraina bukanlah operasi militer, melainkan sebuah simulasi yang dilakukan dengan menggunakan tentara yang masih hidup demi kepentingan siapapun selain militer dan warga sipil biasa. Dan seperti yang bisa kita lihat saat ini, satu-satunya pihak yang diuntungkan dari serangan balasan Ukraina adalah perusahaan-perusahaan senjata Barat dengan harga saham mereka yang terus menguat. Karena jika Kiev serius untuk memulihkan kedaulatannya, komando Ukraina tentu tidak akan melakukan serangan yang tidak masuk akal tersebut. Disinilah target sebenarnya dari serangan balasan, bukan Melitopol, Crimea, atau kota lainnya. Di arah Artemovsk atau Bakhmut, Ukraina terus mencoba menerobos melalui Kleshevka dan mengambil inisiatif untuk maju ke jalur kereta api. Akibatnya, pertempuran di sepanjang kereta api terjadi hingga saat ini. Aktivitas yang terekam hari ini yaitu keberhasilan pasukan khusus Ahmad dan Brigade keempat Angkatan Bersenjata Rusia yang berhasil memancing pasukan penyerang Ukraina untuk maju ke bekas parit mereka, untuk kemudian menyerangnya dengan UAV. Akibatnya, 5 personil tentara Ukraina dikatakan berhasil ditangkap. Di arah Zaporozhye, di malam hari, Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk mencoba peruntungannya kembali dengan melancarkan serangan ke Novoprokhopovka. Skalanya lumayan, yaitu terdiri dari 2 tank dan 3 kendaraan tempur lapis baja. Namun serangan tersebut dengan cepat terdeteksi dan berhasil dihentikan. Akibatnya, sebuah kendaraan tempur lapis baja Ukraina hancur oleh ATGM yang kemudian membuat konvoi tersebut berbalik arah dan memilih untuk mundur. Semakin banyak tentara Ukraina yang menyerah dalam serangan balasan yang gagal ini. Menyadari banyaknya kekalahan dari pertempuran ini, sekelompok personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina mengambil pilihan untuk menyerah dan memilih untuk tetap hidup. Pasukan Rusia sejauh ini dikatakan berhasil memukul mundur Ukraina kembali ke posisi awal mereka, yaitu di desa Robotino. Sementara itu di wilayah Verbov, Angkatan Bersenjata Ukraina lagi-lagi terus menderita kerugian. Pembantaian di Verbov menghancurkan setidaknya 30 kendaraan lapis baja Ukraina dan ratusan militan.